Aturan daerah yang mengatur tentang besaran CSA. Jadi menyatakan di sana itu 5% dari keuntungan bersih PDAM, sehingga nah, contoh ini saya berasumsi, contoh ilustrasinya misalnya. Kalau dinyatakan tahun kemarin PDAM untung misal ya 1 miliar, berarti berapa 5% dari 1 miliar? Ya senilai 50 juta. Iya, kewajiban wajib itu PDAM. Nah, dialokasikan menjadi 3, saudaraku. Ada untuk kegiatan keagamaan, sosial, sama alam lain. Penentuan 50 juta. Contoh, kalau untuk keagamaan, sekarang ini dari tahun kemarin kan, itu kita sudah menggratiskan hampir 400 sekian masjid yang ada di Lombok Tengah. Hitung sudah rata-rata dengan dia bayar 40.000 per masjid. Kita ambil rata-rata. Berarti kurang lebih 40 juta yang kita anggarkan untuk satu bulan. Kali saja 12 bulan sudah 450 jutaan itu masjid yang kita gratiskan. Dengan asumsi kewajiban yang hanya 50 juta, artinya sudah melebihi dari kewajiban. Contoh ini baru satu contoh. Belum lagi program-program kegiatan lain keagamaan termasuk di kawasan timur. Jaringan masyarakat butuh pipa, butuh ini kan. Pipa tidak kita produksi sendiri, kita beli juga. Ya, tentu ada nilai nominalnya. Artinya secara gambaran umum tiap matur tahunnya sudah melebihi dari kewajiban yang harusnya dilakukan oleh PDAM. Itu sebenarnya gambaran umum. Bisa yang jawab dari kemarin lalu Nenek Sajari. Ya. Sekali lagi ini mumpung bisa kumpul. Yaktunas maaf deh. Semua kalau misalnya menimbulkan kegaduhan soal CSA dan lain sebagainya. Dan itu semua teraudit secara rutin. Itu nanti kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait mana alokasi CSA dan lain sebagainya, baik ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat. Misalnya BPKP audit nanti ambil lain jauh CSA itu terjelaskan semua. Ya. Termasuk di DPR nanti, pasti DPR nanti dalam waktu dekat juga semua dinas itu kan dipanggil untuk rapat ya RBT. Di sana juga kita jelaskan nanti tentang pengalokasian CSA, berapa keuntungan, programnya apa dan lain sebagainya. Itu contoh. Kalau angka realnya? Angka real mungkin hampir ratusan juta, 200 juta sekian. Ini ilustrasi yang tadi itu biar enggak jadi lagi nanti. Contoh kalau misalnya keuntungan 2 miliar ya berarti 1 miliar berarti 50. Kalau 2 miliar ya 100 juta. Tapi kalau melihat dari jumlah anunya itu udah lebih dari ketentuan itu. Ada datanya di Pak Girom nanti di Tegal baru. Artinya kalau dia ada 200 juta berarti keuntungan sekitar 2 miliar. Harusnya 4 miliar. Seharusnya kalau kita ini, tapi ini kita nggak sampai 4 miliar. Berapa miliar keuntungan yang tahun kemarin? Ada datanya dia, coba nanti dikonfirmasi ke Pak Dirum saja ininya, karena dia harus berbasis data. Ini saya gambaran umum, nanti didetailkan bisa diambil di. Ini kan Kak sosial, alam dan keagamaan. Ada tidak persentase misalnya keagamaan berapa persen gitu? Apa atau dia gelondongan anggaran ini juga digelondongkan nanti mana yang menjadi ini. Mesti tapi tak harus terpenuhi yang 3 itu kalau kami ya. Harus ada program berkaitan dengan alam, tentang konservasi, reboisasi, keagamaan, ada untuk sosial itu bisa olahraga dan lain sebagainya. Kalau tahun kemarin persentase yang banyak itu ke arah yang mana? Nanti ada datanya. Dan kan aturannya ke 5% dari keuntungan masih. Tadi disebut 200 juta lebih CSR itu tahun 2024 kemarin. Kalau kita berhitung 200 juta lebih berarti ada angka 4 miliar keuntungan itu di situ tahun kemarin. Tapi kenapa kok CSR-nya tinggi? Laba bersihnya keuntungannya melebihi dari kewajiban artinya. Melebihi dari kewajiban. Artinya ada tidak aturan main yang mengatur hal itu maksudnya? Sementara di aturannya ada perdanya. Tidak semua kemudian diartikan bahwa itu dari CSR itu untuk kegiatan sosial. Bisa juga misal di beliau ini punya program. Ini berkaitan dengan masyarakat di Sumber misalnya. Ya, ini kan berkaitan dengan pengelolaan sumber mata air.
dan lain sebagainya, itu yang kemudian diatur dalam apa namanya, kenapa kemudian kawasan Sumbar kemudian dinilai dari CSR-nya melebihi dari kewajiban. Enggak, maksud Tiang oke lah kalau yang gitu kan. Tiang kembali ke laba bersih tadi 4 miliar. Dan kalau kita menurut dari CSR 200 juta lebih kan. Artinya laba bersihnya 4 miliar dong, 4 miliar lebih dong. Tapi kenapa dia tadi dibalik lagi CSR dia sudah 200 juta lebih, tapi laba bersihnya kurang dari 4 miliar gitu. Izin boleh? Terima kasih. Pertama terkait dengan CSR nih, bahwa kami di BUMD itu regulasinya itu tidak ada yang secara implisit bahwa ini harus mensetor, ini harus, misalnya tadi Linggih Pak Widi bilang kami dapat keuntungan 4 miliar terus harus sekian dari 5% itu harus digelontorkan untuk CSR. Itu satu dulu nih supaya pemahaman kita utuh. Nah, terkait dengan laba bersih hari ini dan pelunggum yang ada di PDAM Lombok Tengah, di tahun 2023 itu laba kita 2,4 memang. Nah, tapi 2,4 itu tidak ujuk-ujuk semua. Itu ada porsinya dibagi dua, Pak. 50% itu untuk internal, kita punya beberapa hal program prioritas dari Pak Bambang hari ini untuk menyelesaikan masalah-masalah PDAM. Sisanya itu, makanya di dalam perda itu dikatakan maksimal 50% setoran dividennya loh ini. Makanya dibagi dua, tadi yang laba kita 2,4 itu pecah dua itu, seolah-olah kita berasumsi bahwa 1,2 itu harus disetor Pemda. Tapi ada bunyi perda itu maksimal 50%. Nah, maka dilakukanlah rapat kami dalam tahunan itu dalam penentuan pire sih yang minta sama Pemda untuk menyetorkan terkait dengan laba. Nah, laba bersih Pemda nanti yang tentu, bukan kita. Nah, ada sekarang setelah dihitung itu pun hari ini dari 1,2 memang di dalam BUMN itu menyebutkan 2-4%. Nah, tapi dalam regulasi kita Perbuk itu ada menyebutkan bahwa dari 50 itu ada lokasinya. Dana cadangan 20%. Dana K3-nya 10% sekian. Nah, adalah dana lainnya itu 5%. Di sana masuklah CSR. Dari yang 1,2 nih ke 5%. Tapi ada banyak indikatornya. Artinya tidak ditentukan oleh laba bersih dong kalau begitu cara berpikir kita. Enggak, tetap dia dalam rangka laba bersih. Acuan utamanya karena di sana indikator utama. Paham yang Pak. Hanya saja yang belum yang pahami ini tadi dikatakan laba bersih CSR ditentukan oleh jumlah laba bersih setiap tahun. Jumlah laba bersih diambil dari laba bersih, salah asumsi begini. Diambil dari laba bersih sebesar-besarnya 5%. Nah, itu yang jelas. Supaya jangan bisa berkurang dari 5% berarti. Yuk, tidak ada aturan implisit terkait dengan yang bisa kurang dari 5%, tapi tidak lebih dari 5% begitu. Oh, boleh lebih. Tergantung kemampuan perusahaan. Tadi dijelaskan Pak. Makanya acuannya kan dia elastis hari ini data kami Pak Widi, alhamdulillah kita itu agak lebih konsen dengan beberapa hal. Makanya kami pledge hari ini di angka 7% sampai dengan 10% untuk SR itu. Nah, ada anggaran tiap tahun kami anggarkan. Nah, itu pun lebih biar sekedik. Ya masa lebih 10 juta harus ribut dunia persilatan kan? Artinya dibolehkan aturan. Aturan itu regulasinya jelas. Sila linggih browsing nih itu aturan jelas. Tapi yang implisit menunjukkan kita BUMD harus meniti bahwa PDAM itu dalam membuat laporan keuangan itu ada namanya SAK EP. Itu regulasi dari atas, Pak. Ini kita yang selung-selung nih. Nah, kenapa SAK EP? Itu laporan identitas terhadap privasi publik. Kemben kanggun jaga diri si PDAM ini tidak bisa menyebarkan berita keluar itu karena dia tidak go publik, Pak. Kalau go publik, dia wajib, Pak. TBK. Iya. Kayak PDAM menang karena dia konsorsiumnya 2 harus. Kalau kita hanya bertanggung jawab kepada pemilik.
Pemda gitu ya. Pemda Ini ini. KPM. KPM. Pak ini loh. Ada lu dewan pengawas, ada KPM Tapi selaku bagaimana penyelenggara. ketika publik ingin mengakses itu? Ya silahkan, boleh-boleh saja. Sila jumpa bupati Nieping, Pemda, Dede jumpa Bambang. Biasanya. Nah itu makanya supaya diluruskan Nah, biasa asumsi kami rekan-rekan dari ini. media, ketika kami wawancara, oke lah, ownernya Oke. Bupati. Tapi secara teknis saya yakin beliau juga tidak tahu begitu tahu teknis. Pasti akan kami dilarikan ke PDAM lagi. Gitu. Oke, Nah, seperti kejahatan apa? saja beliau yang Maksudnya punya bagaimana program. nanti ketika kami ke Bupati, kamu kembali lagi kami ke sini kembali lagi ke sana itu kan artinya Kalau kami kan harus menjawab sesuai aturan, saudara. Oke, Ini oke, oke. dia Struktural, bicara oke. tentang anunya. Ini kan normatif. Kami kan ini perusahaan struktural. Bersih kita 2,4 ke kami sudah menggelontorkan sekitar 180 izin. Oke. Itu dengan alokasi itu ada koridornya 3 koridor CSR itu. Sosial masyarakat, lingkungan dan keagamaan. Nah, ini yang sudah kami lakukan hari ini dan alhamdulillah itu sudah terpenuhi semua. Plotnya. boleh alokasinya Persentase persentase aja. persentase. Oke, persentasenya boleh. Persentase. Sosial masyarakat Nike sekitar 73%. Untuk lingkungan 7,1%. Hampir 4%, 3,95%. Dan untuk keagamaan Nike 22,97%. Nike alokasi. Nah, kenapa lingkungan Nike agak kelihatan sedikit? Lingkungan Niki berbaur dengan sosial masyarakat. Aran judul dalam tinggi, misal purut yang misal nunggu mengajukan proposal untuk kegiatan sosial di utara, di revitalisasi. Nah, Niki nanti arahnya ke sana. Kita masukkanlah di sosial masyarakat. Ini berkaitan juga Dengan lingkungan jelas nih dapat 184. kalau untuk realisasi anggaran program CSR di tahun 2024 dari keuntungan laba bersih bahasa baru Nike 2,6 Nike kita anggarkan sekitar 203.190.000 203.190.000 Untuk CSR. untuk CSR. Rinciannya ya. Rinciannya sosial masyarakat Nike 67,51%, kalau rupiahnya 137.164. Untuk lingkungannya itu sekitar 6 juta atau persentasenya 2,95. Untuk keagamaan 60.026.000 atau 29,54%. 29 ya. Betul. Dan ini sesuai dengan apa yang kita sudah anggarkan dalam RKAP tahunan. Kita sudah anggarkan nih loh, memang. Besok ini dana alokasinya. Ini kita ada anunya. Kalau tahun ini Belum. ya? Belum. Kita masih dalam proses audit, nanti kita audit rapat tahunan, nanti kita di KPM dengan Badan Pengawas dan semua elemen direksi untuk kita ditanyakan. Insya Allah lah dengan nawaitu kita hari ini untuk hal-hal yang di luar ketentuan ya kita sangat menjaga. Terlebih Pak Bambang juga mengarahkan kita untuk benar-benar Ya kapan secara reguler itu kita lakukan. Jadinya dana-dana yang kita dapatkan dari sebelum ini dihapus itu kita tetap melakukan pergantian otoriter di masyarakat. Nah, ini yang jarang dilupakan ataupun ini yang agak miss pemahaman rekan-rekan di lapangan. Dia berhitung secara kasar. 6.000 kali 53.000 konsumen PDAM, maka akan timbul biaya atau pendapatan itu berapa itu? 3 miliar. Lalu kita lupa bahwa di dalam tiap bulan dalam proses penerimaan PDAM itu ada warga Pelunggu Sami, pelanggan kita yang nonggak. Ini yang harus kita pertegas dan perjelas di sana. Memang benar kita rata-rata flat hari ini 3,6 pendapatan. Tapi kan setelah kita mau nagih ke pelanggan ini kan tidak sampai 3,6 itu. Hadir. Oke. Kan
penggantian meter dilakukan secara reguler dengan menggunakan anggaran pemedahan meter yang tersedot sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan Nah, itu Niki. gitu ya. Dan 2022 Pemahaman terkait dengan pemeliharaan meter Niki. Meter bukan hanya mengerti fisik itu, kan ada namanya terameter, ada namanya cek bulanan. Itu yang include di sana. Nah, terkait dengan dana itu, ini sudah terpegang datanya Niki. Tiap tahun itu kita lakukan pergantian. Maksudnya begini. Tahun 2022 kan dihapus tuh penggunaan meter. Tentunya ada anggaran tahun 2002 ke bawah itu ada anggaran pemeliharaan meter yang tersedot. Iya kan? Itu langsung masuk dari setiap kita membayar rekening air. Berapa angka yang tersedot di situ sebelum kita menghapus? Nah, itu bisa yang jawab, sudah jangan rekapkan Niki. Ya sudah, makanya yang sudah mensedang. Ya silahkan, tapi maksud yang Tunas bantu kami juga dalam proses menjalankan perusahaan Niki. Yang lagi berupaya semaksimal mungkin dari hari Niki. Ini dana meter Niki. Ini yang berhitung bahwa dana meter kita dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebelum dihapus itu sejumlah sekitar 15 miliar memang nilainya. Tapi itu yang dengan asumsi konsumen 53.000 terbayar semua itu loh. Nggih? Tapi karena hari ini persentase efektivitas penagihan kami di PDAM itu rata-rata 60%. Ya silakanlah hitung dari 60% itulah dana meter itu. Kalau angka Ini yang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nih itu sekitar 6 miliar,8. Nah, itu sudah kita alokasikan di tahun 2018 yang sudah mengganti water meter warga dan pelanggan itu sekitar 4.863. Di tahun 2019 sudah kita ganti 4.162. berarti yang namanya sisa ini. Bukan, yang sudah kita lakukan sebelum dihapus itu, Pak. Maksud saya begini, Pak Dir. Tadi yang sudah kita gantikan walaupun kita sudah hapus loh ini. Itu sebanyak 6 miliar,8 yang sudah kita ganti. Angkanya segini. Dari 15 M tadi. Dengan jumlah konsumen 16.591. Nah, kalau yang 15 itu real di angka yang konsumennya 53.000 asumsinya. Bayar semua. Mungkin kalau bayar semua, lakukan lu yang dibayar nih. Nah, makanya ketiga nih tadi kualitas, kontinuitas dan negara nih ke kuantitasnya. Mungkin di sana salah terbaca meter kan bisa begini. Makanya kita tetap menganggarkan untuk dalam proses pemeliharaan nih ke akurasi dalam proses pembayaran. Artinya tetap ada Wajib kita anggarkan nih ke. walaupun sudah tidak ditarik lagi. Ya? Tidak. Berarti sudah habis anggaran meter yang ditarik dari 2018 sampai 2021 tadi. Sudah selesai, ini kita udah tutup buku. Anggarannya sudah habis berarti? Sudah habis nih kita selesai. Yang 15 mili sudah dari jumlah pelanggan. Nah itu kan dari 28. Berarti 6,8 yang berarti. Ya. Kita realisasi kan dari asumsi kan 15 miliar. Realisasi hanya 68. Ini sudah. Kalau aturan ini tidak sudah jelas. Kalau